Halo rekan-rekan semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Putri Gita Cahyani dengan NPM 2019-4350-1765 dari Universitas Indra Prasta PGRI Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan penerimaan Quality Assurance pada Fortune Clean menggunakan TOPSIS. Agenda kita pada materi kali ini adalah 1. Sistem pendukung keputusan, 2. Quality Assurance, 3. Metode TOPSIS, 4. Langkah TOPSIS, 5. Demo aplikasi, terakhir ada kesimpulan dan saran. Topik yang pertama adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam bahasa Inggris, Decision Support System atau DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya, 1. Membantu menyelesaikan masalah berbentuk semi-struktural. 2. Mendukung aktivitas manajer mengambil keputusan suatu masalah. 3. Meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Tahapannya 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. 3. Pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan tulisan atau grafik. 4. Menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam persentase. Topik kedua adalah Quality Assurance atau QA. Apa sih Quality Assurance? Quality Assurance atau QA adalah para spesialis yang bertanggung jawab memastikan software atau aplikasi yang diciptakan perusahaan bekerja dengan baik. Manfaatnya, 1. Meminimalkan pengerjaan ulang yang merusak perusahaan secara finansial seiring waktu. 2. Mampu meningkatkan kepuasan para konsumen. 3. Mampu menghasilkan produk kualitas tinggi. Tugas QA 1. Kolaborasi dengan semua stakeholder, tim riset, dan tim pemasaran. Penting dalam perencanaan kualitas produk. 2. Memantau, analisis, dan uji coba aplikasi sebelum go live ke production. 3. Memberikan instruksi perbaikan, dokumen test case, dan menyelidiki keluhan klien. Topik ketiga tentunya adalah TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, adalah metode dalam analisis multi kriteria untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan berbagai kriteria yang ditentukan, membandingkan alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Metode TOPSIS diterapkan dalam berbagai konteks, seperti pemilihan alternatif investasi, evaluasi kinerja, pemilihan pemasok, seleksi karyawan, dan sebagainya. Metode ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk membandingkan dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tentunya metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas terlebih dahulu tentang kelebihannya. 1. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami. 2. Komputasi efisien. 3. Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif keputusan dalam bentuk matematis sederhana. Kekurangan TOPSIS adalah 1. Sensitif terhadap pemilihan bobot kriteria. 2. Tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria. 3. Sensitivitas terhadap perubahan skala perhitungan. Langkah-langkah TOPSIS adalah 1. Menentukan kriteria. 2. Menormalisasi matriks keputusan. 3. Menentukan bobot kriteria. 4. Membuat matriks keputusan ternormalisasi. 5. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 6. Menghitung jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. 7. Menghitung nilai kedekatan relatif. 8. Ranking alternatif. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan melalui kalkulator Excel manual metode TOPSIS. Sebelum masuk pada aplikasi, saya akan menjelaskan tentang kalkulator manual metode TOPSIS secara singkat. Sesuai dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan bobot masing-masing kriteria. Di sini saya memiliki 4 kriteria, yaitu pendidikan, usia, pengalaman, dan kemampuan. Bobot pendidikan 4, usia 3, pengalaman dan kemampuan 5 dengan keterangan pendidikan benefit, usia kos, pengalaman, dan kemampuan benefit. Langkah kedua yaitu membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Di sini masing-masing kriteria memiliki 5 bobot. Kita mulai dengan pendidikan bobot 1 SMA, bobot 2 D3, bobot 3 S1, bobot 4 S2, bobot 5 S3. Untuk kriteria usia, karena dia kos, maksudnya adalah ketika si pelamar memiliki bobot besar. For example, Buana memiliki bobot 5, berarti Buana memiliki persentase diterima sebagai quality assurance di Fortune Clean semakin kecil, karena usianya sudah tidak produktif atau sudah memasuki jenjang lansia dengan range 50-55 tahun. Berarti, ketika Buana memiliki bobot usia 1,
otomatis Buana memiliki persentase diterima sebagai quality assurance semakin besar karena Buana memiliki range usia 20-29 tahun atau usia produktif bekerja. Ya, kita coba untuk bobot usia 5 yaitu range usia 50-55 tahun, bobot 4 45-49 tahun, bobot 3 40-44 tahun, bobot 2 range usia 30-39 tahun, bobot 1 range usia 20-29 tahun. Untuk kriteria pengalaman karena dia benefit berarti sama dengan pendidikan. Ketika si pelamar memiliki bobot semakin besar, maka persentase si pelamar tersebut diterima sebagai quality assurance semakin besar. Oke, kita mulai. Bobot pengalaman 1 yaitu range 0-1 tahun, bobot 2 1-2 tahun, bobot 3 2-3 tahun, bobot 4 3-4 tahun, bobot 5 4-5 tahun. Lanjut, untuk kriteria kemampuan sama yaitu benefit, bobot 1 yaitu bahasa Inggris, analisis bisnis flow dan komunikasi, bobot 2 branch test, SIT dan UAT testing, bobot 3 API testing dan Postman, bobot 4 SQL, programming language seperti Ruby, Python dan Java, dan terakhir bobot 5 automation tools seperti Catalan, JMeter, Appium, CI/CD. Di sini kita memiliki 20 data. Kita coba untuk yang Buana memiliki bobot pendidikan 2 berarti Buana adalah seorang lulusan D3, memiliki bobot usia 4 berarti usia Buana range 45-49 tahun, bobot pengalaman 1 berarti Buana memiliki pengalaman 0-1 tahun, bobot kemampuan 2 berarti Buana memiliki kemampuan branch test, SIT dan UAT testing sampai seterusnya, yaitu Satrio. Lanjut langkah ketiga yaitu membuat matris keputusan ternormalisasi. Kita coba untuk langkah 3 kita harus mencari dulu pembagi dari masing-masing kriteria. Untuk kriteria yang pertama yaitu pendidikan, dimulai dengan rumus C12 pangkat 2 yaitu 2 pangkat 2 ditambah C13 pangkat 2 yaitu 1 pangkat 2, C14 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai Satrio 1 pangkat 2. Hasilnya kita jumlahkan seluruhnya lalu kita kuadratkan maka didapat hasil pembagi pendidikan 8,60233. Seterusnya rumusnya sama untuk usia, pengalaman dan kemampuan. Lanjut kita masuk pada kalkulator pelamar yang pertama yaitu Buana yaitu C12 dibagi C37. C12 yaitu 2 dibagi dengan hasil pembagi si pendidikan tadi yaitu 8,60233 hasilnya yaitu 0,23250. Seterusnya untuk kriteria usia, pengalaman dan kemampuan sampai dengan kriteria yang dimiliki oleh pelamar terakhir yaitu Satrio. Langkah yang keempat yaitu menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Kita coba untuk Buana C40 dikali C4. C40 yaitu hasil perhitungan dari Buana di langkah yang ketiga dikali dengan bobot si pendidikan itu sendiri yaitu 4. Didapatlah hasilnya 0,92998 sama dengan yang usia juga D40 dibagi D4. D40 yaitu hasil perhitungan dari bobot usia yang dimiliki Buana di langkah ketiga dikali dengan bobot usia itu sendiri yaitu 3. Berapa hasilnya? Yaitu 0,64606. Selanjutnya untuk pengalaman dan kemampuan sama sampai dengan pelamar terakhir yaitu Satrio. Langkah kelima yaitu mencari nilai solusi ideal positif atau max dan solusi ideal negatif atau min. Ya, untuk max tentunya ketika si kriteria itu adalah benefit, kita harus mencari nilai yang tertinggi. Dan yang min adalah mencari nilai yang terkecil atau yang terendah. Namun, karena kita memiliki kategori atau keterangan usia yang itu adalah cost, berarti dia kebalikannya. Ketika yang dicari adalah max, maka kita harus mencari nilai yang terendah. Ketika yang diminta adalah min, berarti kita harus mencari yang terbesar. Seperti itu. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kita lanjut untuk langkah yang keenam yaitu mencari nilai D plus dan D min untuk setiap alternatif.
Kita mulai untuk D plus dari Buana adalah akar kuadrat dari C85. C85 adalah hasil max. Dikurang dari langkah keempat pendidikan yang dimiliki oleh Buana, dipangkatkan 2, ditambah D85 max dari usia, dikurang dari usia yang dimiliki oleh Buana, dipangkatkan 2, ditambah E85 max dari pengalaman, dikurang dari pengalaman yang dimiliki Buana pangkat 2, ditambah F85 max dari kemampuan, dikurang dari kemampuan yang dimiliki Buana pangkat 2, ditotalkan atau dijumlahkan lalu diakar kuadratkan. Maka hasilnya sekian 1,86069763. Ini untuk nilai D plus dari Buana. Lalu untuk nilai D min yang dimiliki oleh Buana adalah mengambil dari baris min. Perhitungannya sama rumusnya seperti dengan yang D plus. Kita lanjut untuk langkah yang ketujuh, mencari hasil preferensi. Preferensi yang pertama kita coba untuk yang Buana F94 atau nilai D min dibagi D min ditambah D plus. Hasilnya sekian 0,244767631 dan seterusnya sampai dengan sisa trio. Terakhir adalah meranking alternatif. Yes, meranking alternatif adalah based on descending atau terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini hasil bobot preferensi terbesar dimiliki oleh Hera. Berarti Hera adalah kandidat utama yang akan diterima sebagai quality assurance di Fortune Clean dengan hasil preferensi 0,6711478. Disusul posisi kedua yaitu Yogi, disusul posisi ketiga yaitu Reni, untuk posisi keempat Gio, posisi kelima Dinda, dan terakhir adalah Buana di posisi 20. Kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu demo aplikasi. Di sini tersedia login page, ada nama usaha Fortune Clean berikut dengan kredensial berupa nama dan kata sandi serta button untuk login pada aplikasi. Kita coba login untuk user yang terdaftar. Kita klik masuk, muncul pop-up berhasil masuk sebagai admin. Di sini admin didapatkan dari data text field nama. Kita klik OK, maka diarahkan kepada menu utama aplikasi atau dashboard. Di sini ada logo usahanya, ada titel aplikasinya, berikut dengan author saya sendiri Anissa Putri Gita Cayani, dan juga menu-menunya. Tersedia menu data admin, data pelamar, data kriteria, data bobot, pembobotan, analisa data, peringkat, dan juga button untuk keluar. Kita coba untuk pertama data admin. Data admin berfungsi untuk mendaftarkan user yang boleh atau bisa mengakses aplikasi. Di sini tersedia kodenya, username-nya, dan juga password-nya. Di sini juga ada 4 button, ada simpan, hapus, ubah, dan juga reset. Berfungsi untuk masing-masing kebutuhannya. Ada juga text field untuk search, mempermudah admin mencari data yang dibutuhkan, dan juga table, di mana table ini berfungsi untuk menampilkan data yang terdapat pada database. Coba daftarkan dulu salah satu usernya. Kita klik simpan, data berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Kita klik ubah, data berhasil diubah. Kita search, ini bisa based on kode atau nama pengguna. Kita coba based on kode, data berhasil ditemukan. Lanjut, kita coba testing dulu yang tadi didaftarkan. Kita klik button keluar, maka muncul pop-up yakin ingin keluar. Jika kita klik no, maka kembali kepada menu utama. Jika kita klik yes, otomatis akan mengarah kepada login page lagi. Kita coba input dengan data yang salah. Data tidak sesuai tentu saja karena kredensialnya tidak sama dengan yang kita tambahkan atau kita daftarkan sebelumnya. Kita
Kita coba masuk dan berhasil masuk. Kembali kepada dashboard. Lanjut, untuk menu yang kedua, data pelamar. Data pelamar ini berfungsi untuk admin, di mana admin bisa menambahkan, bisa mengubah atau bahkan menghapus pelamar-pelamar yang mendaftar kepada Fortune Green sebagai quality assurance. Oke, di sini kita coba input dulu datanya. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kita coba edit. Kita klik ubah. Data berhasil diubah. Kita coba klik reset. Data atau field yang tadinya terisi akan bersih. Lanjut, kita coba hapus data. Salah satunya data berhasil terhapus. Lalu kita coba search. Karena tadi sudah based on kode, sekarang kita based on nama. Data berhasil ditemukan. Lalu kita coba generate datanya. Untuk report, di sini ada logo, ada cop, ada data table, dan juga untuk paragraph ownernya. Berikut untuk time zone-nya. Lalu kita masuk ke menu yang ketiga, data kriteria. Data kriteria adalah menu di mana admin bisa menambahkan, mengubah atau menghapus kriteria-kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk proses rekrutmen. Kita coba tambahkan. Kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Kita klik ubah. Data berhasil diubah. Lalu kita coba search. Datanya ternyata ada 2. Baik, kita akan coba salah satunya. Untuk hapus, data berhasil terhapus. Lanjut, kita coba reset. Apakah text fieldnya akan bersih kembali? Tentu saja. Kita coba generate reportnya. Untuk reportnya seperti ini. Lanjut, untuk menu selanjutnya adalah data bobot. Data bobot adalah menu di mana kita bisa menginput spesifikasi dari masing-masing kriteria yang tadi kita tambahkan. Oke, kita coba input salah satunya. Kita coba klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Klik ubah. Data berhasil terubah. Kita coba klik reset. Kembali bersih. Kita coba cari yang tadi kita tambahkan. Apakah ditemukan? Ditemukan. Lanjut. Kita coba hapus salah satu data. Data berhasil terhapus. Lalu coba kita generate reportnya. Data berhasil tergenerate. Reportnya seperti ini. Lanjut. Untuk menu selanjutnya adalah pembobotan. Pembobotan ini adalah ketika kita menginput apa saja kriteria yang dimiliki oleh pelamar. Kita coba input. Yang tadi kita tambahkan.
Kita klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita coba edit. Data berhasil terubah. Kita coba klik reset. Berhasil bersih kembali. Kita coba klik hapus. Data berhasil dihapus. Lalu kita coba search data yang tadi kita tambahkan. Berhasil ditemukan. Lalu kita generate reportnya. Dan report berhasil tergenerate seperti ini. Lanjut adalah untuk analisa data atau perhitungan topsisnya sendiri. Di sini sesuai dengan penjelasan sebelumnya ada 8 langkah. Yaitu langkah pertama, kita bisa lihat menentukan bobot masing-masing kriteria. Di sini pendidikan memiliki bobot 4, usia memiliki bobot 3, pengalaman memiliki bobot 5, dan kemampuan memiliki bobot 5. Langkah yang kedua, membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Di sini kita bisa lihat dan sesuaikan dengan kalkulator manual kita yang tadi. Ada pelamar buana, memiliki kriteria yang pertama pendidikan 2, kriteria yang kedua usia 4, kriteria yang ketiga atau pengalaman 1, dan kriteria kemampuan memiliki bobot 2, dan seterusnya sampai dengan Satrio. Langkah yang ketiga, membuat matriks keputusan ternormalisasi. Di sini kita coba sampling data buana. Hasilnya adalah 0,2324952. Seperti ini, 23250 atau pembulatan. 0,21535 sama. Lalu 0,07293 sama. Lalu 0,13935 atau pembulatan sama. Sampai dengan Satrio. 0,11625 atau pembulatan sama. 0,2691 sama, 0,218 atau pembulatan sama, dan 0,278 sama. Langkah yang keempat, menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Di sini sampling buana 0,9299 sama, usia 0,6460 sama, pengalaman 0,364 sama, keempat 0,696 sama, sampai dengan Satrio 0,464 sama, 0,807 sama, 1,90 sama, 1,39 sama. Langkah yang kelima, mencari nilai solusi ideal positif max dan solusi ideal negatif min. Di sini maksnya 1,39 sama, 0,484 sama, 1,832 sama, 1,741 sama, dan juga nilai min 0,46 sama. Keduanya 0,807 sama, 0,364 sama, 0,348 sama. Langkah yang keenam, mencari nilai D plus dan D min dari setiap alternatif. Kita coba yang D plus. Di sini buana itu ada 1,8606 sama, 0,603 sama, sampai dengan Satrio. Lanjut, untuk langkah yang ketujuh, mencari nilai preferensi.
Di sini untuk Buana 0,2447 sama, Joko 0,347 sama, Kirana 0,358 sama, sampai dengan Satrio. Langkah yang terakhir adalah peringkat. Berurut berdasarkan hasil yang terbesar preferensinya, yaitu dipimpin oleh Hera. Di sini untuk kalkulator manual juga Hera. Lanjut, posisi kedua ada Yogi. Hasilnya juga sama, 0,6398. Lanjut posisi ketiga Reni, 0,587 sama. Dan seterusnya sampai dengan hasil yang terakhir adalah Buana 0,244767. Kalkulator manual Excel pun juga sama. Untuk menu analisa seperti ini, kita lanjut untuk menu yang peringkat. Di sini sama, hanya menampilkan peringkat, nama, dan preferensi seperti langkah yang ke-8. Kita bisa generate reportnya seperti ini. Lalu untuk menu yang keluar seperti yang tadi, kita bisa klik keluar. Jikalau kita masih ingin tetap di aplikasi, kita bisa klik no, maka back to dashboard. Jika kita klik yes, maka back to login page. Kesimpulan dan saran dari sistem pendukung keputusan penerimaan quality assurance pada Fortune Clean menggunakan Topsys. Di sini kita memiliki masing-masing 3 poin. Kita bahas terlebih dahulu tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah 1. Meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan. 2. Mempermudah perbandingan antar kandidat. 3. Efisiensi dalam pengambilan keputusan. Untuk saran yang pertama, validasi dan perbarui kriteria dan bobot secara berkala. 2. Konsultasikan hasil sistem pendukung keputusan dengan tim rekrutmen. 3. Berikan umpan balik konstruktif kepada kandidat. Akhirnya, kita sudah sampai kepada akhir penjelasan tentang sistem pendukung keputusan penerimaan quality assurance menggunakan metode Topsys pada Fortune Clean. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau pelafalan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Berikut untuk kontak yang dapat dihubungi jika terdapat pertanyaan, kritik, dan masukan. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semuanya.